Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kita akan kembali membahas beberapa soal yang berkaitan dengan penalaran logis. Namun sebelum kita lanjutkan, jangan lupa untuk mendukung terus channel ini dengan cara menekan tombol subscribe, kemudian jangan lupa like dan share video ini ke teman-teman kalian. Pada video sebelumnya, kita sudah membahas beberapa soal yang terkait dengan penalaran logis. Kalian bisa cek di deskripsi di bawah. Nah, pada video kali ini kita akan membahas kembali beberapa soal yang berkaitan dengan penalaran logis. Soal yang pertama, semua penipu pandai bicara dan ramah. Tuan M tidak ramah, tetapi pandai bicara. Kita perhatikan untuk premis yang pertama, katanya di sini semua penipu, nah semua ya, tanpa terkecuali itu pandai bicara dan ramah. Premis yang kedua, Tuan M tidak ramah, tetapi pandai bicara. Kita lihat lagi pada premis pertama tadi, syarat untuk menjadi seorang penipu itu harus pandai bicara dan ramah. Tuan M tidak ramah, tetapi dia pandai bicara. Artinya apa? Tuan M ini bukanlah seorang penipu, ya kan? Karena syarat untuk menjadi seorang penipu harus memenuhi kedua syarat ini, karena di sini ada kata-kata dan. Kecuali di sini atau gitu ya. Kalau atau berarti boleh salah satu. Kalau dan ya harus memenuhi kedua syaratnya. Sedangkan Tuan M itu dia hanya pandai bicara saja, tetapi dia tidak ramah. Nah, opsi A, B, C ini udah pasti bisa langsung kita eliminasi ya kan? Karena di sini katanya Tuan M seorang penipu. Tuan M seorang penipu juga, yang C juga Tuan M seorang penipu. Sedangkan kita tahu tadi Tuan M bukanlah seorang penipu. Jadi kita langsung lihat di opsi D dan opsi E. Mana yang lebih tepat? Yang D, Tuan M bukan seorang penipu meskipun pandai bicara. Oke, benar ya. Yang E, Tuan M bukan seorang penipu yang ramah. Yang lebih tepat yang mana? D atau E? Tentu saja yang lebih tepat adalah yang D. Jadi kesimpulannya adalah Tuan M bukanlah seorang penipu meskipun pandai bicara. Gampang ya? Kemudian kita lanjut lagi bahas soal yang kedua. Semua pegawai harus datang lebih awal. Soleh adalah seorang pegawai. Perhatikan di sini katanya semua pegawai harus datang lebih awal. Semua tanpa terkecuali. Soleh adalah seorang pegawai. Nah, kesimpulan kita apa? Kesimpulan kita adalah tentu Soleh harus datang lebih awal, ya kan? Kenapa? Karena tadi katanya Soleh seorang pegawai, sedangkan pegawai itu atau semua pegawai itu harus datang lebih awal. Kita lihat opsi yang betul, yang tepat yang mana? Yang A, Soleh tidak harus berangkat lebih awal, berarti salah. Yang B, Soleh harus datang lebih awal. Jadi jawaban yang benar tentu saja yang B, ya. Oke, kita lanjut lagi untuk soal yang ketiga. Misalkan lagi, Chandra seorang teller bank. Jika Chandra tidak telat, maka dia akan dipromosikan. Semua teller bank tidak pernah telat. Nah, perhatikan di sini katanya, Chandra itu adalah seorang teller bank. Nah, Chandra itu seorang teller bank ya. Jika Chandra tidak telat, maka dia akan dipromosikan. Kalau dia tidak telat, maka dia akan dipromosikan. Terus kita lihat lagi, premis yang ketiga. Semua teller bank, nah semua teller bank itu termasuk siapa? Termasuk Chandra kan? Karena Chandra tadi seorang teller bank. Semua teller bank, termasuk Chandra tadi, tidak pernah telat. Kalau tidak pernah telat, maka Chandra pasti akan dipromosikan. Nah, gitu ya kesimpulannya. Kita lihat yang A. A, Chandra teller yang cantik. Nah, ini sudah pasti salah ya yang A ya, tidak ada hubungan sama sekali. Yang B, Chandra akan dipromosikan. Ya, betul. Jadi jawaban yang benar adalah yang B. Ya, Chandra akan dipromosikan. Karena yang dipromosikan tadi katanya adalah yang tidak telat. Sedangkan semua teller bank itu tidak pernah telat. Sedangkan Chandra adalah seorang teller bank. Ya. Jadi kesimpulan yang tepat adalah Chandra akan dipromosikan. Oke, berikutnya soal yang keempat. Di rumah sakit, semua dokter berbaju putih dan membawa stetoskop. Anton ada di rumah sakit. Ia tidak berbaju putih dan tidak membawa stetoskop. Nah, kita perhatikan ya, katanya tadi, semua dokter, jadi semua dokter tanpa terkecuali itu berbaju putih dan membawa stetoskop. Semua dokter. Anton ada di rumah sakit. Tapi dia tidak berbaju putih dan tidak membawa stetoskop. Nah, kita udah langsung tahu ya kesimpulannya apa. Tentu saja Anton ini
bukanlah seorang dokter. Karena katanya semua dokter yang ada di rumah sakit itu berbaju putih dan membawa stetoskop. Sedangkan Anton, dia berada di rumah sakit itu, tapi dia tidak berbaju putih dan tidak membawa stetoskop. Nah, kita udah langsung jawab ya, bahwa Anton itu bukanlah seorang dokter. Kita lihat jawaban yang tepat yang mana. Kalau yang A, Anton seorang dokter, sudah pasti kita ini bukan ya, karena tadi kita udah tahu Anton itu bukan seorang dokter. Yang B, Anton bukan seorang dokter yang berbaju putih. Nah, ini saya rasa tidak tepat juga, karena katanya tadi semua dokter itu berbaju putih dan membawa stetoskop, jadi bukan yang berbaju putih saja gitu ya. Kemudian yang C, Anton seorang dokter, ini sudah pasti salah karena dia bukan seorang dokter. Yang E juga pasti salah ya, Anton seorang dokter juga pasti salah. Yang lebih tepat yang mana? Tentu saja yang D, Anton bukanlah seorang dokter karena dia tidak berbaju putih dan tidak membawa stetoskop. Oke, berikutnya soal yang kelima. Kita lihat lagi ya. Nah, soal yang kelima, jika cuaca buruk, penerbangan itu ditunda. Hari ini, penerbangan maskapai X ditunda. Nah, kesimpulan yang tepat yang mana? Kita perhatikan di sini. Kalau cuaca buruk, penerbangan ditunda. Ya, jika cuaca buruk itu penerbangan ditunda. Nah, hari ini penerbangan maskapai X itu ditunda katanya. Hari ini ya, penerbangan maskapai X itu ditunda. Nah, kalau ditunda, artinya apa? Artinya cuacanya buruk kan? Makanya penerbangannya ditunda. Kita lihat ya, opsi mana yang lebih tepat. Yang A, penerbangan maskapai X ditunda karena cuaca buruk. Nah, bisa jadi ya, atau betul ya. Atau B, semua penerbangan ditunda. Nah, kita tidak tahu apakah semua, karena di sini tidak ada kata semua di sini ya. Jadi B ini saya rasa tidak tepat. Kemudian yang C, cuaca tidak buruk. Tidak ada penerbangan yang ditunda. Nah, ini sudah pasti salah. Sudah di sini sudah jelas dikatakan bahwa penerbangan penerbangan maskapai X itu ditunda. Nah, jadi yang C juga tidak tepat. Yang D, hanya maskapai X yang ditunda penerbangannya karena cuaca buruk. Oke, bisa jadi ya. Kita simpan dulu. Yang E, penerbangan maskapai X tidak ditunda, maka cuaca tidak buruk. Nah, ini juga tidak tepat. Nah, yang tepat yang mana tadi? Dari D, kemudian A tadi ya, A dan D ya. Mana yang lebih tepat tadi, A atau D? Yang lebih tepat adalah yang A tentu saja, yaitu penerbangan maskapai X ditunda karena cuaca buruk. Nah, kenapa tidak D? Karena D ini katanya hanya di sini ya, hanya. Kita tidak bisa memastikan apakah hanya maskapai X yang ditunda gitu. Jadi yang lebih tepat adalah penerbangan maskapai X ditunda karena cuaca buruk. Nah, bagaimana sahabat excellent? Semoga bermanfaat, semoga membantu. Nanti kita akan bahas kembali untuk contoh atau soal-soal yang berkaitan dengan penalaran logis yang lainnya yang lebih menantang tentunya ya, lebih kompleks premisnya. Artinya premisnya mungkin akan lebih dari 2 gitu ya. Oke, semoga membantu, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.